Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah Dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Anam. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia nikmatnya yang sangat banyak sekali. Untuk itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu, bagaimana kita meningkatkan menjadi rahmah dan menjadi berkah dalam hidup ini. Selawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh untuk umat Islam seluruh dunia. Untuk itu marilah kita selalu mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau sehingga hidup kita ini semakin lama semakin berarti. Pada hari ini kita berada dalam 2 Syawal. Syawal adalah artinya meningkat, sehingga ada peningkatan amal ibadah kita dari sebelumnya. Memang perjuangan melawan hawa nafsu sangat keras dan sangat berat. Untuk itu marilah kita memenangkan perjuangan marah, hawa nafsu, kedengkian, dendam, dan permusuhan satu sama lainnya. Pada hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, kemudian sudah ditutup dengan merayakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian batin, kesucian daripada syirik, dan bersih lahir dan batin, sehingga kita kembali kepada fitrah kita. Satu kenyataan, manusia itu berada dalam fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetap manusia itu berada dalam fitrah. Kalau kita lihat manusia ini,
kelahiran dan kehadirannya ke atas dunia fitrah. Tidak pilih siapa manusianya, bangsanya, dan sukunya, tetap berada dalam lingkaran fitrah itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang hadir, yang datang ke dunia ini berdasarkan fitrah, suci, bersih semuanya. Tapi karena pengaruh lingkungan bisa berubah. Memang di dunia ini manusia dibekali oleh Allah dengan wahyu, dengan akal. Disitulah manusia menentukan baik buruknya sesuatu itu. Tapi akal tidak cukup untuk menjadi manusia itu baik, tapi dibantu dengan wahyu itu sendiri. Itu yang terpenting adalah perpaduan akal wahyu, ada perpaduan itu sendiri. Memang kelahiran dan kehadiran manusia itu suci, bersih, tapi karena di dunia ini banyak rayuan, manusia dikurung oleh manusia lainnya, dikurung oleh alam dan hawa nafsunya sendiri, bisa terjebak manusia pada dosa-dosanya. Untuk itu kita masih hidup, masih bisa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat bayi, anak kecil yang baru keluar dari perut ibunya, mereka tidak membawa apa-apa, suci, bersih. Pertama, dia menangis karena dia minta pertolongan kepada manusia lainnya untuk menyelamatkan, untuk dibimbing dia tetap mempertahankan kesucian hidupnya sendiri. Setelah 9 bulan dalam kandungan ibunya dengan aman, dengan nyaman, setelah tiba di dunia ini, bayi merasa lain alamnya dengan alam yang lain, alam yang berbeda. Itu berbeda pula tingkah lakunya. Begitu pula manusia ini dididik, dikembangkan dan dibesarkan dengan alam-alam yang tidak baik, menjadilah manusia-manusia yang tidak baik. Dan begitu pula sebaliknya, manusia-manusia dikembangkan, dibesarkan dengan lingkungan yang baik, mereka menjadilah manusia yang baik pula. Yang menjadi persoalan oleh kita, kenapa bayi itu menangis di awal pertama? Para pakar-pakar pendidikan, para ahli-ahli pendidikan, dia mengatakan, dia berpendapat
dia bersih dan suci keluar dari perut ibunya. Kekhawatirannya dia tidak bisa mempertahankan kebersihan hidupnya, sebab tantangan rayuan di dunia ini sangat hebat. Memang suatu fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bayi itu menangis? Karena setan telah menerkam, telah menusuk ke darahnya, ke hati, ke jantungnya, sudah mengalir. Jadi persoalan-persoalan hidup banyak. Semakin besar dia nanti, persoalan-persoalan hidup banyak, itu yang ditangiskan sebenarnya. Itu menurut para ahli-ahli pendidikan, pakar-pakar pendidikan itu sendiri. Dan dikhawatirkan pula setelah mereka berpisah dengan dunia ini, di waktu dia lahir ke atas dunia ini, dia menangis. Bagaimana dia setelah tiada di dunia ini? Apakah menangis pula orang? Meratapi pula manusia lainnya? Atau kepergian kita nantinya setelah kita tiada di dunia ini, orang senyum. Kalau senyum orang di saat kita tiada itu, berarti tingkah laku, perbuatan, akhlak kita telah merusak orang lain itu sendiri. Tidak disenangi dan tidak sesuai dengan akal sehat, hati nurani, dan Al-Quran, sunnah, dan adat istiadat di suatu tempat itu sendiri. Ini sangat dikhawatirkan. Tapi yang terbaik, di waktu kita lahir, menangis, bayi yang menangis. Kemudian di waktu dia tiada di dunia ini, mengembuskan nafas terakhir, orang yang menangis karena akhlak dan peragainya. De elok bana karajo si Adi, capek pisahnya, capek matinya. Orang-orang yang elok-elok, yang baik-baik, capek matinya. Jadi kerugianlah untuk kita, kan? Kerugianlah untuk orang-orang yang tidak bisa merasakan kehadirannya lagi, dia telah mati. Itu yang dikatakan oleh orang, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau Angso Duo, hancur badan di kandung tanah, budi baik takana juo. Itu namanya hal-hal semasa hidupnya di dunia ini, orang memetik, meniru semua tingkah-tingkah laku itu. Di mana mereka berjumpa dengan orang lainnya, orang tidak ada yang terganggu, merasa senang setelah dia berjumpa, bertemu, berinteraksi dengan manusia lainnya. Mereka saling menguntungkan
di dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian setan, musuh manusia, musuh yang bergayutan dan musuh yang sangat berat oleh manusia itu, sehingga tergelincir, terjauh manusia itu dari kesucian dan kebersihan hatinya. Dia mengajak pada jalan-jalan yang mungkar, jalan-jalan yang batil semasa. Kadang manusia tidak hati-hati dalam hidup ini, dia akan terbawa oleh bisikan-bisikan dan ikutan setan. Jadi kesucian, kebersihan kita ini, setelah kita menunaikan Ramadan, tetap juga kita kembali kepada kesucian hati, kesucian jiwa, suci dan tetap suci. Jadi mempertahankan kesucian. Jangan kita setelah puasa, setelah menunaikan Idul Fitri, sudah kembali kepada kemenangan, latihan-latihan yang begitu hebat dan dahsyat melawan hawa nafsu kita. Kata Nabi, perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Setelah selesai perang Badar, Nabi berkata, kita telah selesai perang kecil dan akan memasuki peperangan yang besar, yaitu peperangan melawan hawa nafsu dan diri sendiri. Sehingga terkejutlah sahabat-sahabat, ada lagi perang melawan hawa nafsu. Sebab kenafsuan, kemarahan itu ada 24 jam di dalam diri manusia, selagi manusia itu hidup. Untuk itu haruslah kita menangkan perjuangan melawan jihad hawa nafsu ini. Orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh dan terus-terus, sehingga jiwanya tetap terlatih bersih. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, benar-benar kami tunjukkan ke jalan kami. Ya, sehingga hati, pikiran bersih, jangan ternoda lagi setelah bersih. Untuk itu marilah kita berjuang terus, berjuang apabila kita dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tetap kita berjuang sampai kepada tercapainya kemenangan yang hakiki dan kemenangan yang abadi. Jangan pula kita seperti kerbau. Kerbau setelah dimandikan oleh Tuhan, kemudian nyoba kubang membalikkan. Begitu pula awak, setelah awak melakukan pembersihan, itu kita tetap menjadi orang-orang yang bersih. Memang doa kita itu, Allahumma ij'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih, orang-orang yang tobat dan orang-orang yang saleh, sehingga hidup kita tidak tahu berapa lamanya berakhirnya di dunia ini. Untuk itu tajamkanlah ingatan kita dan tajamkanlah pikiran kita untuk menetapi
hidup yang kekal, abadi, dan panjang. Dari kini mempersiapkan, janganlah perbuatan-perbuatan kita mengotorkan hati kita. Nanti karena kita disiksa yang begitu hebat. Kala balrana ala kulubuhum makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, perbuatan mereka adalah mengotori jiwa mereka. Untuk itu marilah kita kembalilah kepada Islam yang benar, Islam yang tepat. Pada 2 Syawal ini, marilah kita melihatkan Islam kita, menampakkan Muslim kita. Jangan lagi kita hanyut oleh daya tarik dan bujukan dunia ini. Dunia ini sangat besar bujukan dan daya tariknya, sehingga manusia banyak yang tenggelam di dalamnya. Marilah kita hadapi masa-masa depan dengan meningkatkan amal ibadah kita dan hadapi masa depan dengan optimis sekali. Lihatlah masa-masa yang dalam, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berbuat, dan amal-amal kita yang menjamin keselamatan di akhirat, di yaumil mahsyar. Lihatlah apa yang diperbuat oleh Allah, apakah sudah menjamin kebahagiaan dan tercatat baik dalam buku catatan malaikat. Kemudian lihat pula kekinian dan hidup sekarang. Tetaplah masa depan, hiduplah, berjalanlah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh kepada keduanya dijamin oleh Nabi dan Rasul tidak akan sesat buat selama-lamanya. Taraktum fikum amraini lan tadilu abada. Akan pada manusia 2 pusaka. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat hidup di dunia dan selamat di kampung. Untuk itu, apa bekal kita di masa yang akan datang? Yang pertama, pikirkan dengan akal sehat, tanyakan kepada hati nurani, lihat Al-Quran, lihat Sunnah. Sesuai. Kalau bersesuaian, itu yang baik, itu yang kita ikuti. Itu ma'ruf namanya. Begitu pula sebaliknya. Ditimbangkan dengan akal yang sehat. Kemudian ditanyakan kepada hati nurani. Kalau tidak sesuai, itu namanya tidak baik. Itu namanya mungkar. Itulah bekal-bekal basi-basi. Sebab orang di akhir zaman sekarang ini, orang banyak berkiblat kepada uang, money, dan kepada harta dan wanita. Keyakinan, kepercayaan orang di akhir zaman ini pada hari kiamat sangat lemah sekali. Untuk itu, marilah kita mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perkuat keyakinan kita kepada hari kiamat, dan marilah kita susun, kita atur
hidup ini dengan amal-amal saleh, itu bekal yang sebenarnya menuju hidup yang sejati abadi di akhirat nanti. Sekian saja video ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.